أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar kami ajarkan kepada takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi banyakkan manusia tidak mengerti. Terangan. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. Orang dari Mesir yang membeli Yusuf itu seorang pembesar Mesir Al-Aziz, bisa dikenal dengan nama Kitfir. Dalam sebagian kitab tafsir disebutkan nama istrinya Ra'il dan juga ada yang menyebut Julaikho atau Julaiha. Nama riwayat yang menyebutkan nama tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيهات لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat kedatangan dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Keterangan. Ayat ini tidaklah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf punya keinginan untuk yang buruk terhadap perempuan itu. Tetapi godaan itu demikian besarnya, sehingga sekiranya dia tidak dikuatkan dengan keimanan kepada Allah, tentu dia jatuh dalam kemaksiatan.
Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu fi min dubrin wal faya sayyidah ladal bab. Qalat ma jaza'u man arada bi'alika su'an illa ayusjana au adzabun alim. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya. Yusuf dari belakang hingga koyak keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balas terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan sana yang pedih? Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min qubulin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Ayat 26-nya, dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberi kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itu yang dusta dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubrin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adim. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf yang koyak di bagian belakang, dia berkata, sungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Yusuf anadan hadza wastaghfiri lidambik innaki kunta minal khati'in. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampun atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Wahai Yusuf, lupakan ini dan istriku, mohonlah ampun atas dosamu karena engkau termasuk orang yang bersalah. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah sudah selesai bacaan Al-Quran surat Yusuf ya. Masuk juz ke-12 ayat tadi dimulai dari ayat 21 sampai ayat 29. Mudah-mudahan mendengarkan mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan hadis ya. Pembacaan kitab Bulughul Maram terjemahannya ya. Yang dikarang oleh Khalifatur Rahman dan Khairuddin ya. Kitab aslinya
dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan judul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baik, kita teruskan dengan bab mandi junub ya. Bab mandi dan hukum junub. Bab mandi dan hukum junub ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i. Rawahu Muslimin wa asluhu fil Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air dari air. Air dari air. Al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u minal ma'i. Hadis Muslim yang bersumber dari Bukhari. Keterangan wajib mandi disebabkan keluar air mani. Hadis ini dimansuh oleh hadis Abu Hurairah berikutnya. Air dari air. Keterangannya ini wajib mandi disebabkan keluar air mani. Maksudnya gitu ya. Al-ma'u minal ma'i, air dari air. Wajib mandi disebabkan keluar air mani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina su'abiha al-arba'i summa jahada faqad wajabal ghuslu. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang duduk di antara 4 cabang tubuh wanita kemudian bersungguh-sungguh maka dia wajib mandi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Keterangannya ini ada yang menyebutkan maksud dari 4 cabang adalah kedua tangan dan kaki. Selain itu juga ada yang menafsirkan makna lain. Kalimat 4 cabang itu adalah kiasan yang maksudnya adalah ijma. Adapun maksud bersungsung adalah sungsung melakukan firman Allah, jika kalian junub maka bersucilah. Ayat ini menguatkan hadis di atas karena berdasarkan bahasa Arab bahwa junub maksudnya adalah jima meskipun tidak keluar mani. Jadi meskipun tidak keluar mani ya, ini maaf bukan jorok, ini harus disampaikan ya, karena ini terkait dengan syarat sahnya sholat atau tidak ya ini. Jadi meskipun jima, kalaupun tidak keluar mani tetap wajib mandi ya. Zada Muslimun wa ilam yunzil. Imam Muslim menambahkan meskipun tidak keluar ya, meskipun tidak keluar sperma ya, ini juga wajib mandi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fil manamiha ma yara rajulu qala tagtasilu. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, berkenaan dengan seorang perempuan yang mimpi junub seperti laki-laki, Rasulullah bersabda, dia wajib mandi. Jada Muslimun faqalat Ummu Sulaimin wal yakunu hadza qala na'am famin aina yakunu sabah. Imam Muslim menambahkan Ummu Sulaim pernah bertanya, apakah mimpi itu akan terjadi pada kaum perempuan? Beliau menjawab, tentu saja. Karena kalau tidak begitu, bagaimana mungkin anaknya kalau akan menyerupai wajah ibunya? Oh gitu ya. Jadi karena perempuan itu mimpi, maka kelak ya anaknya itu menyerupai ibunya. Gitu. Diteruskan urutan hadis ke-120. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yagtasilu min arba'in minal janabati wa yaumal jumu'ati minal hijamati wa min guslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW mandi disebabkan oleh 4 hal junub untuk melaksanakan sholat Jumat, setelah berbekam dan setelah memandikan jenazah.
Yang junub itu yang wajib ya. Untuk melaksanakan sholat Jumat juga ini sunnah ya. Setelah berbekam ini sunnah, dan setelah memandikan jenazah juga sunnah ya. Hadis riwayat Abu Dawud disahkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu fi kisoti Sumamah tabni Usali indama aslam wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaktasilu. Rawahu Abdur Razzaqi wasluh mutahun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkenaan dengan kisah Sumamah bin Utsal ketika masuk Islam, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi. Hadis riwayat Abu Razzaq yang bersumber dari Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu Rasulullah sallam qala guslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalimin akhrajahu Sa'bah. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, mandi sholat wajib adalah wajib bagi setiap muslim yang telah bermimpi. Ya, kalau bermimpi wajib ya. Maksudnya mimpi ini mimpi kaitan dengan jima, junub, seksual ya. Gitu. Mimpi. Mandi sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah bermimpi. Mandi sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah bermimpi. Mimpi hubungan, mimpi ya. Sampai keluar mimpinya itu. Tapi kalau tidak keluar tidak wajib ya. Wan Samurata radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu man tawaddu'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man tasala fal guslal afdalu. Lal khamsatu wa hasanu Tirmidzi. Samura radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu daripada Jumat, maka dia telah menjalankan sunnah dan sudah baik. Dan barang siapa yang mandi, maka itu lebih utama. Keterangan hadis ini termasuk salah satu hadis mursal yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri. Dari Samur, hadis ini diperdebatkan oleh kalangan ulama hadis. Muslim berpaling dari hadis ini dan tidak meriwayatkan karena bertangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh dari Abu Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri wa Alin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri unal Qur'ana malam yakun junuban. Rawahul khamsatu wa hadza lafdun Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibnu Hibban. Ali radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada kami setelah beliau tidak junub. Hadis riwayat Imam 5 lafaz ini menurut At-Tirmidzi dan mensahihkan. Hadis juga dihasankan oleh Ibnu Hibban. Demikian yang dapat kami sampaikan bacaan hadis ya. Bacaannya kurang fasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini mudah-mudahan manfaat ya sebagai fikih ya terkait dengan hal-hal yang mandi junub ya. Mudah-mudahan ini tidak diremehkan, karena kalau mandinya tidak benar ya, dan tidak tahu kenapa harus mandi wajib sebab sebabnya ini, maka mengakibatkan sholatnya, wudunya ini tidak sah gitu ya. Kalau tidak mau belajar dan tidak mau tahu apanya melakukan mandi junub, mandi wajib ya,
karena nggak tahu, maka tidak mau tahu, tidak mau belajar, sholatnya juga tidak sah, karena wudhu itu kan menghilangkan hadas kecil, hadas besarnya belum hilang karena belum mandi ya gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya pelajarannya pada anak kami untuk mengenal dan belajar apa-apa saja yang menyebabkan kita itu harus mandi wajib gitu ya. Dan apa saja syarat dan rukunnya juga harus belajar. Oleh karena itu jangan bosan-bosan ya mendatangi majelis ilmu ya, bertanya pada ulama-ulama fikih ya gitu. Itu saja. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.